Halo sobat, kalian tahu nggak sih cara Tuhan untuk menyampaikan sesuatu kepada manusia, kepada hamba-hambanya? Cara Tuhan untuk berinteraksi dengan manusia, ternyata ada banyak cara yang bisa Tuhan gunakan untuk memberitahu atau berinteraksi dengan hambanya atau manusia. Dan kali ini saya mau membahas beberapa cara Tuhan untuk berinteraksi kepada kita, para manusia atau hamba-hambanya. Nggak usah panjang lebar atau basa-basi, langsung bahas ya. Yang pertama, Tuhan bisa menggunakan suara alam. Ada suara Tuhan yang berkumandang di alam, seperti kisah dari para nabi-nabi dan para rasul-rasul. Sebagian dari mereka diberitahu atau dapat berinteraksi dengan Tuhan melalui suara. Ketika mereka jadi yang pertama itu ada suara Tuhan. Jadi Tuhan itu bisa menggunakan suara untuk menyampaikan kehendaknya kepada para manusia seperti yang dialami para nabi-nabi dan para rasul-rasul. Hampir sebagian dari para nabi itu mereka mendengar suara Tuhan, dengar-dengaran sama suara Tuhan itu. Jadi para nabi-nabi dan rasul-rasul mereka tuh dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Mereka mengasah kepekaan dengan suara Tuhan, sehingga mereka bisa membedakan ini suara hati, ini suara iblis, ini suara Tuhan, ini suara keinginan, ya. Jadi mereka tahu ini suara Tuhan. Tuhan yang berinteraksi, Tuhan yang berbicara. Seperti yang dialami oleh Bapak Abraham, bapaknya bangsa Israel ya, bapaknya para nabi, para orang-orang beriman, di mana dia juga mendapatkan interaksi dari Tuhan melalui suara. Dia mendengar suara Tuhan, suara ilahi. Itu salah satu yang dialami oleh Abraham. Ternyata Tuhan itu bisa berbicara. Bukan hanya itu saja. Hampir nabi-nabi yang lain juga sama. Kalian tahu Nabi Nuh? Kenapa Nabi Nuh tiba-tiba membuat bahtera yang sangat besar? Dan yang saya percaya dan saya yakin, Nabi Nuh itu sudah dengar-dengaran sama suara Tuhan. Dia sudah dengar-dengaran sama suara Tuhan dan dia diperintah oleh Tuhan membuat bahtera yang besar. Karena Tuhan sudah memberitahu, contohnya itu seperti Nabi Nuh. Karena saya yakin dan percaya, Nabi Nuh itu tiba-tiba membuat bahtera yang sangat besar. Itu karena Nabi Nuh itu sudah dengar-dengaran sama suara Tuhan. Karena di zaman Nabi Nuh, orang-orang di zaman itu mereka semua durhaka dan durjana. Mereka semua berbuat jahat di atas muka bumi. Dan Tuhan menilai itu tidak baik. Tapi Tuhan melihat ada sosok Nabi Nuh yang jalannya benar. Sehingga Nabi Nuh itu sudah dengar-dengaran suara Tuhan. Dan Tuhan sudah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat bahtera. Sehingga saat banjir buah itu melanda dunia, melanda bumi, Nabi Nuh selamat. Karena Nabi Nuh itu sudah dengar-dengaran sama suara Tuhan. Karena firman Tuhan, janji Tuhan itu pasti akan terjadi. Karena semuanya sudah dirancang. Lalu yang kedua, itu melalui pandangan atau melalui penglihatan. Ada sebagian nabi itu mendapatkan penglihatan. Contohnya saja yang simpel ya, itu pada Nabi Musa. Nabi Musa saat itu dia masih menggembalakan kambing domba. Tiba-tiba Tuhan Allah bangsa Israel memakai Nabi Musa. Dan Nabi Musa diberikan penglihatan. Ada semak yang tiba-tiba di semak itu muncul api.
Tapi anehnya semak itu tidak terbakar, tapi di semak itu menyala-nyala ada api. Dan api itu berbicara kepada Musa. Api itu berbicara kepada Musa. Tapi semak itu tidak terbakar oleh api itu. Di mana api itu adalah penglihatan yang dialami oleh Musa. Itu adalah gambaran. Kalau bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Tuhan bisa menjadi manusia, Tuhan bisa menjadi binatang, Tuhan bisa menjadi api, Tuhan bisa menjadi bencana. Tuhan adalah segalanya. Dia yang mengotak-atik segalanya. Tidak ada yang mustahil baginya dan tidak ada yang tidak mungkin baginya. Musa mendapatkan penglihatan. Jadi Tuhan bisa berinteraksi dengan seperti yang dialami Musa ya. Musa itu berinteraksi dengan Allah melalui penglihatan yang diberikan oleh Tuhan itu sendiri. Karena tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkehendak. Lalu yang ketiga, cara Tuhan untuk berinteraksi dengan kita atau menyampaikan sesuatu itu melalui nubuatan. Contohnya adalah para nabi-nabi yang bernubuat yang tiba-tiba tergenapi karena nubuatan nabi-nabi itu diberitahukan dari Tuhan. Jadi terkadang kita itu bisa tahu kehendak Tuhan atau interaksi Tuhan dengan kita itu melalui nubuatan. Jadi kita tuh bisa tahu dengan nubuatan. Contohnya para nabi-nabi dan rasul-rasul. Oke, mereka yang bernubuat. Ada lagi kalau kita sekarang meyakini dengan adanya para pendeta atau para hamba-hamba Tuhan. Orang-orang yang dikasihi Tuhan atau bisa dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Siapa tahu mereka memiliki nubuatan. Di mana nubuatan itu adalah cara Tuhan menyampaikan pesannya melalui manusia yang lain kepada yang lainnya. Lalu yang keempat, ada juga melalui mimpi. Contohnya seperti Nabi Yusuf. Kalau kalian tahu ceritanya Nabi Yusuf ya, ternyata Yusuf ini adalah seorang pemimpi. Yusuf ini adalah seorang pemimpi yang handal. Dari kecil sampai besar, Yusuf ini suka mimpi. Dimana Yusuf ini pernah bermimpi, dia melihat ada bulan dan juga ada bintang-bintang gitu ya. Yusuf ini seorang pemimpi dan Yusuf ternyata punya talenta. Dia dapat menafsirkan segala mimpi. Karena itu adalah talenta di bidangnya Yusuf. Nabi Yusuf itu pintar menafsirkan mimpi. Di mana salah satu cara yang digunakan Tuhan itu adalah mimpi. Tuhan bisa berinteraksi dengan kita melalui mimpi. Karena kita perlu tahu Tuhan itu dapat berinteraksi dengan kita itu melalui suara alam, melalui suara. Yang kedua itu juga bisa melalui penglihatan. Yang ketiga melalui nubuatan. Dan yang keempat melalui mimpi. Dan perlu saya tekankan bahwasanya tidak ada yang berkuasa atas mimpi selain Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang berkuasa atas mimpi. Walaupun iblis bisa masuk ke dalam mimpi kita, tapi iblis tidak berkuasa atas mimpi. Tuhanlah yang berkuasa atas mimpi. Dan Tuhan itu berdaulat atas kehidupan kita. Kita juga harus sadar diri. Kita harus sadar diri dan sadar posisi. Kita itu butuh Tuhan. Kita nggak bisa sendirian. Kita nggak bisa menghadapi semuanya sendirian. Kita butuh Tuhan sebagai pusat kekuatan kita, supaya kita diberi kekuatan yang lebih dari sekedar mampu, lebih dari sekedar cukup.
untuk kita menghadapi persoalan kita.